Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Salam, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salam Sejahtera bagi kita semua. Kawan-kawan mahasiswa, berjumpa lagi bersama saya, Faiz Zuhar Ali dari jurusan Pendidikan Geografi Universitas Negeri Surabaya. Hari ini kita akan membahas tentang sejarah bahasa Indonesia. Jadi sebelum kita membahas hal-hal teknis tentang bagaimana cara menggunakan bahasa Indonesia dengan kaidah yang benar dan baik, coba kita pelajari dulu. Sebenarnya bahasa Indonesia itu awal mulanya bagaimana dan bagaimana bahasa Indonesia bisa bermetamorfosis sampai seperti sekarang. Kenapa belajar sejarah bahasa Indonesia itu diperlukan sebelum kita belajar hal-hal teknis terlebih dahulu? Sejarah menurut saya itu sangat penting karena akan mempengaruhi persepsi kita terhadap segala sesuatu. Jadi kalau kita tahu latar belakangnya, asal mulanya, asal usulnya, dan bagaimana dia mengalami perubahan, kita dapat menilai objek tersebut secara proporsional. Entah itu barang, entah itu manusia, entah itu lingkungan, apapun itu. Nah, persepsi kita akan mempengaruhi perilaku dan sikap kita terhadap objek tersebut. Oleh karena itu, supaya kita memiliki apresiasi dan sikap positif terhadap bahasa Indonesia, kita akan mempelajari tentang sejarah bahasa Indonesia terlebih dahulu. Baik, kawan-kawan mahasiswa, hal pertama yang perlu kita pelajari untuk memahami sejarah bahasa Indonesia adalah latar sosial budayanya. Jadi kawan-kawan mahasiswa, perlu kita pahami bahwa bahasa Indonesia itu lahir dari latar sosial perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia. Kita tahu bahwa pada masa pra-kemerdekaan, leluhur bangsa kita itu sedang berjuang sekuat tenaga membebaskan diri dari cengkraman penjajahan. Nah, oleh karena itu, terdapat momen-momen yang sangat penting. Misalnya, pada tahun 1928, ketika terjadi Sumpah Pemuda, di saat itulah leluhur bangsa kita mengikrarkan bahwa menjunjung tinggi bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Nah, kenapa pada momen Sumpah Pemuda itu diikrarkan bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa persatuan kita? Leluhur kita, para founding father kita, itu orang-orang yang cerdas, orang-orang yang memiliki intelektualitas yang tinggi. Mereka tahu bahwa bahasa itu mempunyai peran penting dalam mempersatukan sebuah bangsa. Nah, karena itulah kawan-kawan mahasiswa, ketika pada momen Sumpah Pemuda, salah satu hal yang diikrarkan adalah bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia ini memiliki dua implikasi. Yang pertama implikasi praktis dan yang kedua implikasi politis. Apa implikasi praktisnya? Ketika kita sudah mengikrarkan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan Indonesia, orang-orang dari berbagai latar belakang kebudayaan dan suku memiliki alat komunikasi yang sama sehingga bisa berkomunikasi dengan lancar. Nah, kelancaran bertukar informasi adalah kondisi yang sangat menunjang dalam perjuangan kemerdekaan pada masa itu. Bahasa Indonesia memungkinkan pertukaran informasi yang melampaui kendala budaya pada saat itu. Sedangkan implikasi politisnya, orang-orang yang menggunakan bahasa yang sama cenderung memiliki identitas yang sama, dan oleh karena itu mereka merasa berada pada komunitas yang sama. Nah, perasaan berada pada komunitas yang sama itu kan perasaan yang penting untuk dimiliki bangsa besar yang ingin menjadi bangsa yang merdeka. Nah, pastinya kawan-kawan ada yang bertanya-tanya, berarti kalau begitu bahasa Indonesia lahirnya kapan? Ada dua jawaban agar kita bisa menjawab pertanyaan tersebut. Jawaban pertama secara politis, bahwa bahasa Indonesia telah lahir sejak tanggal 28 Oktober 1928, yaitu pada saat Kongres Sumpah Pemuda yang kedua. Sementara jawaban yang kedua secara yuridis, bahwa bahasa Indonesia baru lahir pada tanggal 18 Agustus 1945, yaitu ketika Undang-Undang Dasar 1945 resmi diundangkan. Pada pasal 36 Undang-Undang Dasar 1945 telah disebutkan secara tegas bahwa bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Selanjutnya kawan-kawan mahasiswa, setelah bahasa Indonesia resmi berdasarkan konstitusi diakui sebagai bahasa negara atau bahasa persatuan kita. Nah, pada saat itulah perkembangan bahasa Indonesia dimulai dengan sangat pesat, yaitu membuat dan mengesahkan satu sistem ejaan sendiri yang bernama Ejaan Republik pada tahun 1947.
Ini membuat bahasa Indonesia memiliki ciri-ciri yang berbeda dengan bahasa Melayu, meskipun secara sejarah itu masih rumpun atau sekeluarga. Nah, pada saat itulah identitas bahasa Indonesia kita terus berkembang, di mana pada tahun 1947 kita menetapkan ejaan Republik, kemudian tahun 1972 kita menetapkan EYD, ejaan yang disempurnakan, dan tahun 2015 kemarin EYD dinyatakan sudah tidak berlaku dan diganti dengan UEB, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia, yang kita pakai sampai sekarang. Artinya bahwa bahasa Indonesia telah mengalami metamorfosis yang cukup jauh, yang cukup panjang, yang membuat keberadaannya semakin berubah dan semakin lengkap. Nah, kita sebagai kaum muda jangan menganggap bahasa Indonesia hanya sebagai alat komunikasi saja, tetapi juga sebagai jati diri bangsa. Dan terutama itu sudah menjadi alat persatuan bangsa dari Sabang sampai Merauke. Jadi harapannya kaum muda zaman sekarang jangan lupa atau merasa malu untuk menggunakan bahasa Indonesia di era globalisasi sekarang. Jadi cintai dan banggalah dalam menggunakan bahasa Indonesia. Karena saya juga berharap profil anak-anak muda zaman sekarang ini profil yang mampu berbahasa Indonesia dengan baik dan benar dan bertanggung jawab, tidak melupakan bahasa daerahnya, dan ketiga, mempelajari banyak bahasa asing. Dipersilakan, monggo, karena tidak mungkin sebuah bangsa tidak bersentuhan dengan bangsa lain dan menggunakan tutur internasional, tetapi nasionalisme tetap dikembangkan. Penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar selalu kita kibarkan. Saya Pak Izwar Alhi, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.